Baik teman-teman, sekarang saya berada di kediaman salah satu tokoh masyarakat yang mana beliau ini merupakan tokoh masyarakat sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah negeri. Baik, kita tanyakan langsung saja kepada beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya menanyakan seputar materi hukum pidana Islam, ini dengan Bapak siapa? Perkenalkan, saya tokoh masyarakat yang ada di Desa Kepananom. Saya seorang kepala sekolah di SDN Negeri Nanting. Iya, Bapak. Ini saya izin untuk menanyakan terkait beberapa hal yang mana untuk tugas UAS di pada matkul hukum pidana Islam. Nah, saya izin menanyakan, Pak. Baik, saya akan menyampaikan atau memberi jawaban sesuai dengan kemampuan saya, sebisa saya, tapi mudah-mudahan nanti bisa puas dari jawaban-jawabannya. Iya, Pak. Ini Bu, yang pertama saya izin menanyakan terkait pandangan Bapak terkait hukum pidana Islam secara ringkas atau secara umum. Menurut saya, pandangan tentang yaitu pidana Islam itu memang di agama Islam memang ada syariat atau pidana, hukum pidana yang juga diatur. Namun semuanya itu mengacu pada yaitu kitab suci Al-Quran. Semua tetap berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan hadis. Nah, dari hukum pidana Islam mungkin ada beberapa jenis tindak pidana yang ada di dalamnya, Pak. Yang saya ketahui di dalam hukum pidana Islam itu ada hudud, ada qisas, dan ada takzir. Namun secara contoh atau katanya dengan beberapa contoh yang itu mungkin juga semuanya berpatokan semua pada Al-Quran dan hadis serta sosial masyarakat yang ada di lingkungan kita. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk pandangan Bapak terkait penerapan hukum pidana Islam di beberapa negara, kenapa di beberapa negara itu ketika akan menerapkan hukum pidana Islam selalu ada kontroversi di dalamnya. Kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Ya, memang di dunia ini memang kita tahu memang punya aturan yang berbeda, tapi memang banyak yang kontroversi dengan aturan pidana yang ada di negara kita. Namun kita tetap mengedepankan yaitu sosial budaya, tapi dengan fleksibel, mungkin kaitannya dengan kontroversi di negara-negara lain itu bisa dipecahkan, bisa ada solusinya, yaitu dengan berpatokan pada yaitu Al-Quran, hadis, dan aturan-aturan yang ada di suatu negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya terkait
pandangan Bapak bagaimana jika apakah cocok apabila hukum pidana Islam ini diterapkan pada era yang modern seperti ini? Tentu saja bisa, karena hukum pidana Islam itu sangat fleksibel, bisa mengikuti perkembangan zaman. Karena di Indonesia sendiri hukum pidana Islam itu tadi memang mengedepankan sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Jadi sangat bisa fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Jadi pada zaman apa saja hukum pidana Islam ini cocok untuk diterapkan ya Pak? Ya, tetap cocok diterapkan, bisa. Karena dalam Al-Quran itu aturan-aturan itu mengikuti terus, jadi fleksibel terus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir terkait pesan Bapak untuk masyarakat luas yang ingin, apa pesan Bapak kepada masyarakat luas yang saat ini mempelajari terkait hukum pidana Islam? Nah, saya harapkan Anda sebagai mahasiswa ya, mudah-mudahan bisa mempelajari itu sesuai dengan aturan-aturan. Kalau kita berada di Indonesia mungkin harus disesuaikan dengan sosial budaya, tapi tidak lepas dari Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai kita melepaskan aturan tersebut lepas dari Al-Quran, hadis, dan petuah-petuah para ulama atau yang sudah aturan-aturan yang sudah disepakati para ulama-ulama itu. Jadi tetap harus mempelajari, jangan sampai tidak mengerti, karena kita sebagai orang Islam harus tahu, paling tidak sedikit tahu aturan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu patokannya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ya Pak. Ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak, dan saya izin mengundurkan diri. Ya, terima kasih telah mempercayai. Ya, saya mungkin walaupun hanya singkat, ya mungkin kalau ada kurang lebihnya mungkin Anda harus menanyakan kepada dosen atau pembimbingnya. Itu saja, mungkin ada kekurangan dari jawaban saya tadi. Itu sudah. Jadi ya itu yang bisa saya berikan jawabannya. Iya Pak. Pun kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, itu tadi merupakan materi seputar hukum pidana Islam yang saya tanyakan kepada Bapak Hanafi selaku tokoh masyarakat di Desa Kebon Anom, sekaligus menjabat sebagai kepala sekolah di SD Negeri Nganting. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.